Ilham Cahya dari kelompok 1 Prodi Sistem Informasi R2 dengan nomor NIM 24 12 50535. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aska, NIM 241200000548, Prodi Sistem Informasi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Perkenalkan, nama saya Kusafi Fabian dengan NIM 241250000529 dari Sistem Informasi. Kami akan memaparkan tugas UTS yang berjudul Keamanan Jaringan dan Cloud Security. Nah, setelah perkenalannya udah, kita langsung masuk ke dalam materi ya. Terkait keamanan jaringan dan cloud security-nya. Langsung kita ke bab pertama, yaitu apa itu sih keamanan jaringan? Keamanan jaringan atau network security adalah upaya melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan saat data dikirim melalui jaringan publik atau privat, dengan bertujuan mencegah akses tidak sah, serangan cyber, dan gangguan pada sistem jaringan tersebut. Yang kedua, apa itu cloud security? Merupakan bagian dari cloud computing yang bertugas untuk memberikan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud berupa melindungi data, aplikasi, atau infrastruktur dengan peningkatan keamanan dari serangan dunia maya. Konsep dari cloud tersebut memposisikan penyedia layanan cloud atau CSP bertanggung jawab atas jaringan perangkat lunak dan fasilitas yang menjalankan cloud. Nah, untuk manfaat cloud security-nya, yang pertama, melindungi data. Menggunakan cloud berarti menyimpan data beriringan dengan keamanan dan hanya orang-orang yang berwenang yang diizinkan menggunakan data tersebut. Lalu yang nomor 2, pekerjaan security di cloud pengerjaannya lebih cepat ya. Layanan di cloud bersifat lebih efektif karena cloud bekerja langsung ke titik yang mau dilindungi. Yang ketiga, hemat biaya operasional. Seperti diketahui, layanan cloud menawarkan penyimpanan berbasis virtual. Artinya dalam pengerjaan keamanan cloud juga menggunakan cloud security secara virtual. Yang keempat, menjaga reputasi perusahaan. Penerapan cloud security membuat gambaran bahwa perusahaan berusaha untuk tetap menjaga data pelanggan, partner, dan karyawannya untuk aman dari pembobolan atau pelanggaran privasi, sehingga reputasi perusahaan menjadi terjaga. Oke. Selanjutnya yaitu cara kerja iCloud Security ya. Yang pertama, infrastruktur sebagai layanan dengan penyedia bertanggung jawab dalam mengamankan layanan komputasi inti, sementara pelanggan juga mengamankan semua datanya beriringan dengan sistem operasi, tidak terkecuali aplikasi, data, akses pengguna, perangkat pengguna akhir, dan jaringan pengguna. Yang kedua itu ada platform as a service, di mana penyedia layanan cloud bertugas melindungi runtime bahasa umum, middleware, dan sistem operasi serta layanan komputasi inti. Kemudian pelanggan bertanggung jawab mengamankan semua datanya dan sistem operasi. Lalu yang ketiga yaitu software as a service, yakni customer bisa mengakses perangkat lunak sesuai dengan model pemakaian. Pelanggan juga disarankan menyediakan keamanan terhadap data, penggunaan, dan perangkat agar memperkuat sistem keamanan supaya tidak mudah untuk dibobol. Lalu alat dan teknik cloud security. Yang pertama yaitu ada Managing Endpoint DLP Plus, melindungi data dengan cara mengotomatiskan pemindaian titik akhir untuk data sensitif bersama data perusahaan yang penting. Keuntungannya, data perusahaan hanya dapat diunggah melalui layanan cloud dari pihak ketiga saat disetujui.
Sementara browser yang digunakan untuk memproses layanan dapat diatur sedemikian rupa serta data tersebut bisa dicatat untuk tujuan audit. Yang kedua itu firewall aplikasi web Cloudflare. Keamanan ini menggunakan perintah eksekutif namun bisa diubah dan dikonfigurasikan oleh pengguna. Selain itu, satu server bisa mengakomodasi semua layanan. Satu dashboard juga digunakan untuk mengelola semuanya. Yang ketiga, null spam. Alat keamanan email dengan cloud berguna melindungi dari phishing, spam, malware, serangan DOS. Dengan cara kerja memungkinkan pemblokiran lengkap makro berbahaya pada dokumen Microsoft Office serta terintegrasi dengan database tanda tangan Sena Security sebagai keamanan tambahan. Pada null spam, admin yang bertugas bisa leluasa mengubah daftar blokir dan dapat memantau setiap komunikasi yang terjadi pada sistem melalui lalu lintas. Selanjutnya akan dibagikan kepada teman saya. Ini saya akan melanjutkan penyampaian materi keamanan jaringan dan cloud security. Contoh perlindungan seperti enkripsi, firewall, dan deteksi ancaman. Yang pertama, contoh dari enkripsi. WhatsApp menggunakan enkripsi agar bisa menjaga informasi pengguna, sebab enkripsi mencegah data dicuri dengan menggunakan algoritma yang dibuat khusus antara pengirim ke penerima pesan. Yang kedua, bentuk firewall seperti mencegah user dari mengakses situs yang tidak pantas, mencegah file yang terinfeksi virus masuk ke komputer atau jaringan komputer internal. Hal ini jika firewall terintegrasi antivirus dan mengetahui siapa yang mencoba membobol jaringan internal. Yang ketiga, deteksi ancaman bekerja, seperti mendeteksi akun yang tidak aktif atau akun yang mencurigakan. Selanjutnya, contoh implementasi cloud security. Yang pertama, contohnya Bukalapak. Permintaan yang semakin banyak dari konsumen membuat pelaku bisnis melakukan berbagai inovasi dan perkembangan bisnis. Untuk menjaga hal itu, Bukalapak menggunakan cloud security untuk menambah keefisienan kinerja. Bukalapak melakukan pelayanan dengan agregator pengiriman barang logistik, pencarian hunian, pengiriman uang, dan platform jualan reksadana. Yang kedua, Shopee. Perkembangan teknologi dalam memenuhi kebutuhan konsumen juga digunakan Shopee. Salah satunya dengan mengembangkan layanan pengiriman makanan dan penjualan bahan-bahan kebutuhan lainnya. Selanjutnya, bagaimana perusahaan atau organisasi tertentu menggunakan cloud security? Perusahaan menggunakan layanan penyedia cloud untuk menyimpan dan mengolah data melalui internet. Data diunggah ke server cloud, diproses dengan sumber daya komputasi cloud, lalu dapat diakses kembali oleh pengguna. Keamanan data dijamin melalui kerjasama antara penyedia cloud dan pengguna, di mana penyedia menyediakan enkripsi dan proteksi data untuk mencegah ancaman cyber. Selanjutnya, tantangan dalam cloud security. Yang pertama, kurangnya keterampilan keamanan cloud. Banyak organisasi belum memiliki kemampuan teknis untuk mengelola dan melindungi data di cloud, sehingga rentan terhadap serangan. Yang kedua, manajemen identitas dan akses. Sulit mengatur hak akses dan izin pengguna secara aman, terutama bagi perusahaan dengan banyak karyawan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi atau compliance. Data sensitif harus dikelola sesuai peraturan seperti perlindungan data pribadi yang menuntut standar keamanan tinggi. Yang keempat, strategi menghadapi ancaman. Diperlukan penerapan standar keamanan, audit
audit konfigurasi cloud, dan perencanaan keamanan yang baik untuk mencegah serangan. Yang kelima, perbedaan jenis ancaman dan hambatan. Setiap layanan cloud memiliki resiko berbeda, sehingga perusahaan perlu memahami sistem dan menyiapkan langkah antisipasi sejak awal. Selanjutnya, keamanan jaringan atau network security. Mengantar keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah upaya untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman, akses tidak sah, dan penyalahgunaan data. Tujuannya adalah menjaga agar data, perangkat, dan sistem tetap aman dari gangguan baik dari dalam maupun luar organisasi. Tujuan utama keamanan jaringan yaitu yang pertama, melindungi data agar tidak bocor, menjaga keandalan dan ketersediaan jaringan, dan menjamin privasi dan integritas informasi. Selanjutnya, prinsip utama keamanan jaringan. Terdapat 3 jenis prinsip utama dalam keamanan jaringan. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Menjaga agar informasi hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang, misalnya dengan enkripsi dan kata sandi. Yang kedua, integrity atau integritas, yaitu memastikan data tidak diubah oleh pihak yang tidak berhak. Yang ketiga, availability atau ketersediaan, menjamin sistem dan data selalu tersedia ketika dibutuhkan pengguna. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menyampaikan materi yang tadi sudah akan melanjutkan penyampaian materi yang tadi sudah dijelaskan oleh Saska. Selanjutnya adalah jenis ancaman dalam keamanan jaringan dan beberapa ancaman umum yang sering terjadi pada jaringan komputer antara lain. Yang pertama, malware seperti virus, worm, dan trojan yang dapat merusak sistem. Yang kedua, ada phishing, yaitu penipuan dengan memancing pengguna agar memberikan data pribadi. Yang ketiga, sniffing, penyadapan data yang sedang dikirim melalui jaringan. Yang keempat, spoofing, yaitu pemalsuan identitas untuk masuk ke sistem. Yang kelima, ada DOS atau DDoS attack, serangan yang membanjiri server dengan lalu lintas palsu hingga membuatnya tidak bisa diakses. Yang terakhir adalah man in the middle attack, di mana penyerangan berada di antara dua pihak yang sedang berkomunikasi untuk mencuri atau mengubah data. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan dalam keamanan jaringan. Untuk melindungi jaringan digunakan beberapa teknologi dan perangkat, antara lain yang pertama firewall, berfungsi sebagai penyaringan lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Yang kedua, VPN, virtual private network, untuk keamanan koneksi internet melalui jalur transkripsi. Yang ketiga, IDS dan IPS, intrusion detection and prevention system, untuk mendeteksi dan mencegah serangan pada jaringan. Yang keempat, antivirus dan anti-malware, melindungi perangkat dari program berbahaya. Yang kelima, ada enkripsi, untuk mengubah data menjadi kode agar tidak mudah dibaca oleh pihak luar. Yang keenam, autentikasi dan kontrol akses, memastikan bahwa pengguna yang berwenang dapat mengakses sistem. Berikutnya ada lapisan keamanan jaringan. Keamanan jaringan diterapkan dalam beberapa lapisan, yaitu perimeter security, melindungi batas luar jaringan dengan firewall atau router. Yang kedua, network wire security, mengawasi lalu lintas di dalam jaringan penggunaan IDS atau IPS. Yang ketiga, endpoint security, melindungi perangkat pengguna seperti komputer dan laptop. Yang keempat, application security, menjaga keamanan aplikasi dan server agar tidak disusupi.
Yang kelima, data security, melindungi data dengan enkripsi dan backup rutin. Berikutnya adalah langkah-langkah membangun keamanan jaringan. Agar jaringan tetap aman, berikut adalah langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, identifikasi aset penting seperti server, data, dan perangkat. Yang kedua, analisis resiko terhadap ancaman yang mungkin terjadi. Yang ketiga, terapkan sistem keamanan seperti firewall, IDS, atau autentikasi kuat. Yang keempat, gunakan enkripsi pada data yang sensitif. Yang kelima, lakukan pemantauan jaringan secara berkala. Yang keenam, update sistem dan perangkat lunak secara rutin. Yang ketujuh, lakukan backup data secara teratur. Yang terakhir, edukasi pengguna agar lebih waspada terhadap serangan cyber. Berikut adalah contoh kasus nyata. Salah satu contoh kasus keamanan jaringan adalah serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017. Serangan ini menyebar ke seluruh dunia melalui jaringan komputer Windows, mengunci file pengguna, dan meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin. Ribuan perusahaan dan rumah sakit terkena dampaknya. Pelajaran penting dari kasus ini adalah pentingnya melakukan update sistem dan backup data secara rutin. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah keamanan jaringan dan cloud security sama-sama berfungsi untuk melindungi data dari ancaman cyber. Keamanan jaringan menjaga data saat dikirim melalui jaringan, sedangkan cloud security melindungi data dan sistem yang tersimpan di layanan cloud. Keduanya penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dalam sistem digital. Terima kasih. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.